Hey again everyone, welcome back again di Trio Kue Kue. Eh, Sekarang kita baru bikin video ya, udah missing sekitar 2 minggu nih, jadi ngelewatin momen market rontok dengan begitu cepatnya ya. Baru catch up lagi sama Ko Sylvester, sama Ko Jonathan juga. Gimana kabar kalian nih? Kabarnya, Ah, kabarnya eh, minum kopi dulu lah. Malah minum kopi. Ini by the way kita record kan agak malam nih teman-teman. Minum kopinya malam-malam. Iya, parah lu kok. Ko Jon Kacau gimana? sih. All good dong, all Ah, good. aman, sehat, seru. Tinggal di CA Kok aja. apa? Tinggal di DCA, CA. main kartu. Jono mah sekarang trenchesnya udah beda, Kev. Oh, Oh iya, iya ya. Trenchesnya Luffy gitu kan. Iya, kayak lagi heboh ya. Lagi heboh lagi ya. Yo, Pokemon, One Oke, oke, Piece. oke. Ya wes, guys, jadi di episode kali ini kita kasual lah ya. Balik lagi seperti Trio Kokok yang episode sebelum-sebelumnya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman kayak Ko Sylvester sama Ko Jonathan supaya kita bisa dapat insight-insight dari mereka, ya kan? Mereka pasti kan ada making a move juga gitu. Kira-kira di market yang kondisinya seperti sekarang ini yang udah dalam keadaan tertekan, mereka gimana pandangannya? Nah, saya langsung aja ya, mulai dari pertanyaan pertama. Mungkin buat Ko Sylvester dulu nih ya. Ko Sylvester kan juga bukan cycle pertama kan, artinya udah tahu lah ya, kondisi kripto kayak gini tuh pasti akan terjadi gitu. Kok, pertanyaan, ini Bitcoin terakhir turun kenceng sampai 60.000 dolar. Ini menurut Ko Sylvester nih, ini bottoming, bottomnya nih ya, apakah cycle kali ini berbeda gitu kan, artinya cycle kali ini jangan-jangan ini bottomnya atau cuma first leg gitu, jadi kayak cycle-cycle sebelumnya kan biasanya setelah satu kali drop tuh ada reboundnya dulu baru kemudian dibanting lagi sampai akhir tahun gitu. Nah itu kalau menurut pandangan Ko Sylvester gimana kok? Kalau cycle ini kita harus lihatnya sama main drivernya. Kalau gue pribadi sih lihat main drivernya yaitu ETF balik lagi. Em, Oke. di harga sekarang, di harga diskon, ya kan? Itu orang-orang ETF tuh belum FOMO beli. Hmm, Artinya mereka inflow-nya nggak deras, gitu ya. ya, Sekarang nih kondisinya em, jualnya nggak masif, kadang ada beli, tapi belinya juga nggak nggak beli udah FOMO, kenceng. gitu. Nggak beli kayak Black Friday diskon gitu kan. Ya, ya, Nah, ya. artinya apa? Nah, artinya kalau yang gue tangkap ya sekarang ya, main attention-nya belum ke Bitcoin, bukan ke Bitcoin, gitu ya. Asetnya sekarang bukan ke Bitcoin. Artinya kalau kita perhatiin kan mungkin sempat seminggu yang lalu semuanya turun tuh, bingung juga Mhm, kan, mhm. semua gold turun, apa turun, semua turun kan. So em, pada taruh kemana gitu kan? Itu juga salah satu pertanyaan besar gua gitu yang bikin gua makan nggak enak, tidur nggak enak gitu. Ya, gue bingung terus uangnya di kemana ditaruh di bawah bantal, jangan-jangan kan. Iya, iya, iya. Eh, em, tapi poinnya uangnya nggak ke Bitcoin. Kemananya nanti gue mau nanya kalian lah. Siapa tahu kalian tahu kan. Nanti kan nih harus gue tanya dua whale ini. Siapa pasti tahu nih uangnya kelari kemana nih. Saya sih Itu. Kenapa, kenapa? Ya? nggak- kayaknya lari ke kartu Pokemon, kartu betul One itu. Piece. Iya bisa-bisa. Gue mulai lihat feed gue sekarang. Banyak orang tiba-tiba tunjukin PNL Pokemon dong. Oh gitu. Oh. Iya, jadi ada beberapa orang kontak gue tunjukinnya PNL Pokemon. Jadi mungkin salah satunya ya bagian yang muda-muda mungkin uangnya larinya ke Pokemon. Most likely bisa. Bisa. Gue nggak Hmm. tahu ya seberapa banyak, tapi ada lah. Gue mau lihat. Mu- Yang pasti nggak ke IHSG ya, nggak ke BBCA rotasinya ya. Karena turun juga ya waktu Iya, itu ya. BBCA juga kali ini turun juga. Iya, 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 iya. Ya, jadi itu. Jadi pertama lihat main drivernya. Sekarang jadi pertanyaannya, long story short, bisa turun lagi nggak? Bisa. Kenapa? Hmm. Karena em, yang beli sekarang main drivernya belum belum ngerasa ini harga yang bikin mereka tutup mata FOMO pengen beli. Itu. Habis itu pertanyaan apa lagi ya, Vin ya? Em, Ya itu sih.
Jadi lebih kayak ini first leg atau bukan gitu. Atau ini memang udah bottoming-nya. Karena sebenarnya ini pertanyaan yang sekaligus ya, kebetulan Ko Sylvester udah sebut duluan terkait main drivernya. Pertanyaannya begini kok. Ini kalau kita perhatiin nih, Bitcoin tuh turun 125.000. Oke. Meanwhile all time high-nya net flow daripada si ETF itu sekitaran 60 miliar plus ya. Artinya 60 billion plus seingatku gitu. Dan dari 125.000 turun sampai ke hari ini kisaran 68.000, terendahnya 60.000. Ternyata kalau kita cek dari ETF-nya itu stagnan kok, kisaran 55 miliar dolar. Jadi timbul pertanyaan bagi saya juga sebetulnya, karena kebetulan Coach Sylvester ada sempat mention. Ini berarti jualan bukan dari ETF dong kok. Kemungkinan long term holders ya. Jadi orang-orang yang mungkin udah punya barang dari bahkan sebelum ETF launch. Jo, Itu yang tendang Jo nge-trigger ke selling Jono Jo. pressure. Aku Aduh, sambil gimana siapin jawabnya sih. ya? Aku sambil siapin screennya ntar. Oh, apa? Gimana Eh, gimana? jawabannya saya nggak tahu. Jawabannya saya nggak tahu. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin Kevin kalau ada data boleh, Kevin bisa share kita. Boleh, Ikut boleh. belajar. Maklumin ya guys ya. Ini obrolan om-om pas bear market kayak gini. Itu mah nyantai aja Eh, ngopi, nunggu turun, habis beli gitu kan. Gak terlalu. Ini aku sambil share ya as background. Nah, ini dia nih, biar ada Tunggu dulu, orangnya kau mau dikit. ada pertanyaan ke Jono. Pas tadi ke Jono, kan Jono sempat bilang tuh berapa minggu lalu lu serok kan di 80-an kan? Ah, Ingat nggak? Itu lu hodl atau lu lepas? Pas yang naik itu atau gimana itu? hodl, hodl. Kan di sini. Masih hodl sampai sekarang? Ah, Mm. oke. Oke. Go, go. Nah, ini loh. Jadi sebenarnya pertanyaan yang amat sangat menarik ya. Jadi kan em, kita tahu nih, kayak tadi Coach Sylvester sempat bilang, kalau main drivernya itu adalah ETF gitu. At least sejak 11 Januari 2026. Jadi kalau 2024 itu pertama kali tuh ditransaksikan, ya kan? 655 juta dolar inflow, net flow-nya pada tanggal 11 Januari. Jadi sebenarnya aku punya pertanyaan menurutku cukup krusial kok. Kalau kita mengambil data angka pada 11 Januari 2024, itu artinya Bitcoin itu berada pada kisaran harga lebih kurangnya 47.000, ya 46.500. Dengan terendahnya itu mereka belanja di angka 40.000 dolar. Jadi kan ini kalau kita lihat 11 Januari dimulai nih. Nah, sekitar tanggal 23 Januari itu bottoming di sekitar 40.000 dolar. Jadi kalau kita lihat nih, ini awalnya 655 juta dolar, terus 200 juta dolar gitu kan. Masuk 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 terus mulai keluar 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 keluar, habis bottoming gak lama inflow terus. Artinya apa? Kalau kita lihat per di atas tanggal 25 Januari ya. Jadi 25 Januari ini kita anggaplah di sini nih. Oke. Ini mereka belanja terus gitu. Artinya kan ada yang beli nih dengan kondisi harga di sini gitu. Nah, sementara sekarang harganya itu sudah turun sampai di angka 60.000. Artinya somehow di tengah-tengah gitu kan ya. Kita di tengah-tengah nih di sini. Oke. Nah, tapi ada tapinya, mereka semua nih yang net flow ini itu kalau kita lihat secara keseluruhan, kita balik lagi ke chart yang tadi, totalnya itu dari tertingginya ya di kisaran Oktober tuh 62 miliar dolar, itu turunnya terendahnya cuma sampai 54,7 miliar dolar gitu. Keluarnya kan otomatis cuman sekitar berapa? 8 miliar dolar ya. 8 miliar dolar gitu. Jadi net flow-nya kita nih kalau dari highest-nya so far sampai dengan hari ini ya cuma turun 8 miliar dolar gitu. Makanya sebenarnya pertanyaannya itu tadi kan ke Coach Sylvester ya. Eh, why gitu loh? Why gitu? I mean, kenapa mereka nggak jualan gitu? Ya, kalau misalkan trigger sell off-nya karena institusi, trigger inflow-nya karena institusi itu demand-nya jadi kuat, tapi di saat yang sama mereka juga tidak jualan gitu.
Jadi makanya itu yang tadi saya pengen tanyakan, menjadi asal muasal dasar dari pertanyaan saya itu, apakah jangan-jangan 60K ini udah bisa dikonsider sebagai level yang dekat dengan bottomnya gitu. Mungkin dari segi timing bisa jadi kalaupun kita ngomong hari ini bottom ya belum tentu dia besok atau minggu depan bulan depan naik naik juga gitu kan. Cuman apakah levelnya nggak sejauh itu? Itu loh. Jadi gimana, Kev? Eh? Jangan dong, Coach Sylvester dulu dong yang jawab. Menurut pandangan Coach Sylvester gimana kok? Ayo dong. Gini. Nggak, Pertama, em, inflow uang yang masuk sama ya, range harga itu nggak sama, Kev. ya. Artinya liquidity itu nggak kayak grid bot. Mhm. Kalau grid bot kan ditaruh segini, 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 semua level yang sama kan. Artinya kalau turun Ya, berapa harganya itu sama dengan bisa dibilang em, uangnya juga berapa juga bisa sama, bisa diukur. Tapi enggak, kalau liquidity kan pertama ada kantong-kantongnya. Makanya suka bilang ada gap CME ya. atau yang lain semuanya. Nah, jadi antara turun 8 miliar dolar, jualan 8 miliar dolar dengan harga di sekarang itu menurut gua itu eh, variabelnya hubungannya itu enggak linear, enggak sama Ya. gitu. Variabel yang sama itu eh nggak tahu, Tetot. nggak tahu. Gue belum bisa bilang, gue belum ngukur sih soalnya ya. Jadi variabel yang linearnya yang mana? Karena dulu ada satu variabel linear yang orang banyak pakai untuk ini, untuk tahu harga Bitcoin udah bottom atau belum, Bitcoin udah bottom atau belum, kira-kira naik. Itu yang mungkin seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, William, CEO-nya Indodax, itu tweet di X Ya. satu indikator. Jadi Oh indikatornya ya. poinnya dia ngukur long term holder tuh harganya di berapa gitu. Udah pada red belum, udah pada rugi belum yang long term holder gitu. Biasanya kalau udah pada rugi, harga rata-rata mereka beli itu rata-rata udah bottom. Kira-kira gitulah. Itu tapi di cycle dulu loh. Iya. Kenapa gue bilang di cycle dulu? Karena cycle ini tuh beda banget, beda banget. Pertama, beda bangetnya apa? Lu notice nggak? Orang kadang suka bilang gini, kalau kenapa sih Michael Saylor borong, semua borong, institusi borong, tapi harga Bitcoin kok naiknya nggak naik atau naiknya dikit gitu. Artinya apa? Orang suka bilang kenapa inflow uangnya banyak, tapi harganya nggak meroket to the moon. Nah, ya pokoknya bedanya itu ya, karena ada institusi kan. Tapi utamanya kenapa? Bedanya kenapa? Yang yang gue observe, yang gue dapat sejauh ini, utamanya bedanya di pemainnya, guys. Ya. Pemainnya. Kalau dulu, ya, gue tanya dulu deh, menurut kalian di cycle kali ini miner tuh happy atau enggak? Minor, I don't think so harusnya sih. Nah, kenapa nggak happy? Karena dari kondisi setelah halving itu, which is sekitaran harga-harga waktu harga halving itu kan berapa ya? Ya pokoknya after halving ya kok. Setauku mereka mining itu jadi lebih lebih ini ya, lebih ekspensif gitu kan dari segi cost gitu. Meanwhile dengan harga costnya dia dan kita ngelihat naiknya Bitcoin terakhir hanya top di sekitar 125.000 itu not enough gitu. Oke, Not enough dari profit gitu. dari segi cost ya, operating cost sama Hmm, returnnya kan. Uh, ya, betul, tapi yang gue pengen ngomongin bukan hal itu. Gue tanya oke. lagi ke Jono, menurut Jono centralized exchange di siklus kali ini khususnya Bitcoin ya, tentang Bitcoin tuh happy atau enggak? Nggak. Why? Kenapa? Nggak nyampe ke mania yang ngebawa retail masuk dan volume tinggi dan revenue naik. Se Seideal-idealnya gitu. Nah, gini-gini, kliknya begini nih. Di sisi kali ini, centralized exchange sama sama miner tuh Miner. nggak happy. Gitu. Kenapa nggak happy? Karena darahnya kali ini, siklus kali ini, disedot. Darah tuh maksudnya apa? Transaction fee.
Gitu. Disedot sama ETF. Kalau dulu orang mau beli Bitcoin lewat apa? Exchange. Exchange, ya kan? Ya, Jual beli kan? Jual beli lewat exchange. Kalau yang orang yang die hard lewat mana? Atau yang ini yang habis beli misalnya simpen kemana? Ke miner kan? Ke blockchain maksudnya. Blockchain dapat Hmm. fee kan? Transaksi ya. kan? Sekarang apa yang terjadi? Di IBIT, BlackRock, semua transaksi itu tiap hari internal mereka gitu. Checks nggak Hmm. dapat fee-nya, miner nggak dapat. Miner cuma dapat sekali transfer jam 4 subuh. Iya, Jual belinya tuh, iya. ya kan jam 4 subuh tuh kan dia totalan kan. Oke, jadi gue plus segini, gue beli segini. Dari Coinbase transaksi keluar. Jadi darahnya tuh banyak kan disedot. Nah itu salah satunya kenapa menurut gue pergerakan Bitcoin sekarang udah nggak sama kayak dulu lagi. Darahnya banyak disedot ke institusi, banyak disedot ke Wall Street. Agak keringnya di situ. Iya naik, mungkin naik. eh tapi elemen itunya udah kering. Itu sih Hmm. kalau gue lihat. Oke. Nah, Ko Jono gimana, Kok? Ada mau ditambahin nggak tuh pandangan dirimu terkait dengan is it bottom? Ya, ini pakai insting Jonathan Hartono. Is it Iya, ini yang instinct? kita tunggu-tunggu nih. Iya. Intuisinya gimana nih gitu. Feelingnya. Actually, maksudnya em, angka yang gue lagi patokan gue dari sekilas ngeliat chart dari beberapa on-chain data, I think Iya. angka 55.000 itu 50 sampai 50 50 sampai 55.000 itu menarik di Oke. gua. Nah, m- tapi gue nggak nyangka kalau kita nyampe ke 60 secepat ini. Nah, itu yang bikin gua kayak karena 60 kan ke 55 kan deket ya. Gue gue ngarepinnya kayak oke lah kita serok di 60 55 sama 50 ini ya akhir tahun atau berapa bulan kayak gitu. Ini udah nyampe ke daerah-daerah situ udah nggak jauh banget gitu kan makanya. Ya, ya, Makanya ya. kayak lumayan dilema gitu. Bukan dilema dari gimana ya? Maksudnya ini kok bisa secepat itu dan eh, marketnya mau ngapain itu bingung gitu menurut gua ya. Jadi kayak kalau mau dibilang ini udah close to bottom atau enggak, kalau dari psikologi gua udah close to bottom gitu. Karena 60 ke 55 udah nggak terlalu jauh gitu. Udah nggak persentasenya udah nggak jauh. Dan kayak ini tadi lagi sambil ngeliat browsing-browsing kayak Bitcoin realized price berapa sih secara eh, kayak di CoinGlass itu beneran dia sekarang kan realized price-nya kebanyakan di 55.000. So Oke. kalau kita ngelihat historically kan dia pasti akan dip di bawah situ ya. Biasanya semua bear market um, habis dia dip di bawah situ sebenarnya itu udah good price to buy banget. Jadi kayak we're pretty close gitu. Nah, cuman setelah mereka dip biasanya ya kalau setelah mereka dip di bawah Bitcoin realized price ini memang ada momen nggak langsung reversal secepat itu gitu. Mereka ada momen-momen kayak di 2015 ya lumayan lama lah. Bisa berbulan-bulan di bawah situ. Terus kayak di 2019 2018 tuh ya adalah mungkin six month period ya kita hovering di kita finding equilibrium di bawah situ gitu. Jadi ya menurut gua price-nya udah menarik, tapi apakah itu artinya kita harus cepet-cepet beli, cepet-cepet all in gitu? Menurut gua enggak. Makanya approach-nya lebih ke DCA gitu. Eh, gitu sih take-nya gua. Tapi Mhm. kayak masalah, oh iya ya benar juga ya si ETF kenapa barangnya nggak dibuang? Um, Iya. terus ya maybe Berarti they mereka knows. nggak, mereka jadi sangkuter dong. Tapi memang itu buat gue nggak aneh karena Mhm. waktu kita tahu ETF dibuka dan institution akan masuk, kita tahu juga kalau sifatnya mereka harusnya nggak sepaper hand retail pada umumnya. Retail. Makanya Mhm. volatility-nya juga kan nggak terlalu nah menurun, volatility-nya kan menurun. Pindah dari retail kita take profit dan liquidity yang masuknya itu yang ngambil itu institutions dan pasti institutions strateginya pasti lebih long term gitu. Apalagi kalau kita, gue nggak tahu ya actually buyersnya siapa di dalam, tapi kan mereka make decisions nggak kayak daily atau monthly. Mereka outlooknya lebih ke yearly, annual,
mereka ngelihat 5-year projections, 10-year projections, baru mereka allocate portfolio sesuai dengan risk appetite mereka, uh, yang dan mereka punya IOM kan gede banget gitu, maybe Bitcoin cuma nggak 0,5% kayak 1% kayak, um, dan mereka ya udah tahu volatility risknya berapa, tapi mereka punya output pasti jauh lebih besar. Nah, I think Hmm. at this point kita ngelihat flow-nya udah menipis, terus kayaknya nggak, mereka Bitcoin udah segini aja mereka nggak dam-dam. Ya, artinya itu it shows that they're actually probably, ya itu, orang-orang yang punya outlook yang lebih lama gitu kalau menurut gua. Jadi kalau Menarik. jadi jawabannya apa, Kev? Coba dong kasih tahu dong. Saya sependapat sama Ko Jonathan. Memang dari waktu ngelihat ETF itu nggak ada buangan tuh, ini udah kelihatan gitu. Artinya mereka holder kan, mereka long term investment kan gitu. Jadi bukan lebih kepada paper hand, bukan yang panic selling gitu. Sebenarnya aku punya pertanyaan terbesar itu waktu DAM yang hari Kamis lalu. Minggu lalu, tepatnya minggu lalu tuh. Itu kan kita ngeliat Bitcoin turun terus bleeding. Aku pikir, wah ini hari itu kalau nggak salah ya, BlackRock itu transaksinya dalam satu hari trading volumenya tembus 10 miliar dolar. Dan itu katanya tertingginya sepanjang masa dia ditradingkan ETF Bitcoin gitu. Minimal kita ngeliat tuh net flow-nya dia kan total 60 miliar. Wah, saya pikir dengan DAM ini jangan-jangan ETF, klien-klien ETF juga bisa panik gitu. Ternyata enggak. Hari itu Kamis BlackRock ETF dia cuman keluar cuma ratusan juta dolar gitu. Jadi saya kayak amazed gitu. Oh, ini berarti emang udah beda karakternya ya. Permainannya sudah berbeda gitu. Mungkin kalau kita lihat lagi dengan kondisi terakhir ya, I mean kelihatan bagaimana ya mereka ini ETF sebenarnya adalah carry-nya kita gitu sih. Jadi mereka ini yang menjadi bumpernya gitu, yang nggak bikin Bitcoin tuh jatuh separah itu. Kalau kita cek data 2022, first time kita dump dari November 2021 tuh sampai kisaran Januari Februari, itu turunnya 70 hari kok. Cepet ya kan? Kalau 2018 itu 50 hari, lebih cepat lagi. Jadi kita lihat nih ada kondisi di mana ketika karakternya hanya lebih banyak retailnya dibandingkan dengan institusi, which is kalau kita cek ya, terakhir aku cek Michael Saylor, MicroStrategy, first time banget dia mulai believe dengan Bitcoin itu di 2020. Jadi memang baru cycle yang lalu nih, baru yang terakhir banget gitu. Jadi per dia masuk Hmm. aja ternyata udah ada perbedaan karakter. Jadi extend 20 hari dari first time kita top sampai ke range di mana dia dump, either 50-70%. Nah sekarang ternyata itu butuh waktu 126 hari untuk dia dump sekitar 50%. Jadi kan lebih lama tuh ya. Makanya saya pikir, oh kali ini memang karakternya berbeda. Maka ETF itu yang sebenarnya saya pengen tonjolkan dan pengen tahu pendapat Ko Sylvester tadi. Makanya kan Ko Sylvester yang bilang tuh yang main drivernya gini-gini-gini gitu. Tapi memang benar ya, gak ada buangan dari mereka ternyata ngaruh juga gitu. Tapi mereka Eh, nggak beli. Mm-mm. by the way, kita bisa umumkan dengan pasti kali ini kalau strategi DCA is dead ya. Strategi DCA udah nggak guna ya. Nah, kenapa tuh kok? Eh, Ya itu contoh utamanya Michael Saylor tuh. Itu DCA dari tahun berapa tuh sampai sekarang underwater itu. Rugi kan? Lu bayangin itu DCA dari tahun berapa itu kan? Ayo itu kita 2020. bisa umumin itu. Ya, Udah 5 tahun, 2020. 6 tahun men. Iya Jadi kan? ideally lamsam kok. Kalau menurut Coach Sylvester. Tahu kalau Michael Saylor aja salah gimana gue bisa benar? Iya, iya, Itu iya, iya, iya. juara udah pegang uang paling banyak bisa salah gimana? Ya, kira-kira kayak gitu sih soal yang pertanyaan pertama ya. Jadi, kalau Jonathan, tim bottom atau tim first leg? Oh, first leg ya mungkin. Bottom tuh First leg maksudnya down. udah, bottom tuh maksudnya bentar lagi reverse lah kan, kayak in the Ba- short term Oke, maksudnya. kita luruskan dulu definisinya ya. Bottom tuh artinya ini adalah level yang possible jadi titik terendahnya. Sama kayak waktu kita nyari Oh, level top gitu kan. Kita ngomongin topnya berapa nih, cycle topnya berapa nih. Apakah cycle bear market kali ini Koko percaya bahwa this is the bottom or kayak tadi Ko Jonathan kayaknya udah lebih percaya dengan first leg ya. I mean tadi dia hmm, sempat mention kalau realized price di ya. 55.000 it means Bitcoin sangat possible bermain di bawah level itu. Begitu ya.
Betul. Gini, Hmm. Joe, Ya kok. kita harus ingat ya, kan kali ini pemainnya kan ada utamanya BlackRock kan, ETF. Jadi eh, salah satu poin bottom itu kita harus masukin kalau buyernya ETF tuh capitulate. Artinya mereka juga nyerah gitu ya. Mereka yang nyerah ya. Itu pertanda Hmm. tanda bottom tuh di sana, bottom utamanya gitu. Ya bisa lihat deh dari mana deh outflow gede kan. Nah, sejauh ini belum Belum kelihatan ada, kan. Nah, betul. jadi itu salah satu ininya. Go go Joe. Ya, kalau me personally, I think this is the first. I don't even know if it's the first leg ya. In my head, this is the second leg. Kayak, tapi masih ada third leg gitu. Jadi, uh, um, Ini kita ngomong spider ya. Spider tuh ada 10 leg loh, hati-hati. Ini apa manusia atau apa ini? Spider Bahaya 8, nih kalau weh. spider bahaya Belajar ada dari 10 mana leg nih. Spider 10? 8, weh. Oh, 8. 8 begini. Beda beda buku sainsnya dia. Belajar dari mana ada 10 baru tahu gue. Kayak gak sih Bolos binatang gua yang pas pelajaran kakinya itu kan. 10. Pas pelajaran IPA bolos gua. Bolos. Iya iya. Tapi ya Oke. kalau gua lebih kayak I think it's gonna touch 50K kayak at this point ya. Oke. Gua kayak cukup cukup yakin. So ya DCA is that gue nggak percaya karena DCA-nya Silar agak bego sih. Iya sih. Maksudnya dia mau Dia harga di berapapun kan beli terus ya. kalau DCA kan lu clip size-nya sama gitu kan konsisten dia makin ngepick makin gede. Kalau lu tau kan Iya map yang itu benar-benar. yang di chart itu kayak ada orange-nya makin gede gede dia makin ke Iya. atas makin gede terus pas mau turun dia makin kecil apa kali Itu normal, Joe. FOMO tuh ada di semua orang, nggak cuma yang gitu ya. kita-kita doang gitu loh. Aduh Iya gak iya ngerti iya. lah gue Iya. sih Sailor. Yang namanya strategi juga ada FOMO. By the way, ada cerita lucu ya. Yang fund research strategi ya kalau nggak salah. Atau fund apa gitu namanya. Yang barusan kena liquid gara-gara long it yang banyak tuh. Yang, aduh fundnya apa ya namanya ya. Research strategi atau research apa gitu. Lu nggak ada yang denger ya, nggak ada yang tahu ya. Yang Nggak orang-orang tahu. Korea nggak ada yang tahu ya. Tahu kayaknya Tahu tahu. kan? Nah, Kan terus dia kena liquid tuh sekitar hampir satu billion dollar kan. Terus ada yang komen gini, eh, komennya gimana ya berarti? Itu mereka research atau strategi nggak ya? Research mereka berarti mereka nggak research dan strateginya gagal gitu ya. Atau gitu lah pokoknya dari namanya itu lucu. Trend I see. research ya atau apalah gue lupa lah. Terus. Wah, harus saya catat dulu Go bentar. go Joe, go. Oke. Ini kok judul kali ini kayaknya saya tahu judulnya apa. Berarti Raja Kripto underwater ya? Oh, bukan underwater, oh iya diving udah nih. Sekarang ke bawah ke Raja palung bumi Bitcoin. kan. Ke palung Raja bawah dia Bitcoin nih. underwater ya? dia Michael Saylor maksudnya. average price-nya di 76 ya 70-an ya bener. 76 kayaknya 70-an. Nah, kalau itu di banyak juga Coinbase. tuh pertanyaan orang-orang. Michael Saylor bisa kena likuidasi nggak sih? Gitu. Liquid Harusnya enggak, enggak. tapi jual iya. Jual Liquid bisa enggak, ya. tapi jual iya. Karena ada wawancara sama CEO-nya bilang, kan CEO-nya bukan seller lagi kan. CEO-nya bilang Betul. kalau di harga ada kondisi tertentu ya, gue lupa apa ya. Itu dia akan jual Bitcoin-nya gitu. Gue Hmm, lupa kondisinya apa. Wow, itu bakal jadi first time banget tuh. MicroStrategy jual Bitcoin. nggak mungkin nih kayaknya kita Oke. butuh kok Angga. Oke. Kita lanjut ya ke questions number 2 ya. Kenapa Bitcoin itu kalau kita lihat secara seasonality dari tahun ke tahun cyclical ya. Itu setiap kali midterm election alias di tahun setelah 2 tahun setelah halving itu selalu dalam keadaan terkoreksi atau tidak memiliki performance yang baik. Apa karena Piala Dunia kok? Langsung ngelek tuh. Kok Jono dulu mungkin, Kok Jono. Ada tesis nggak kok yang kau perhatiin nggak? Kenapa bisa begitu? Berarti tuh presiden itu 4 tahun juga ya Presiden 4 tahun betul.
Terus Olimpiade 4 tahun, terus Bitcoin juga 4 tahun. Iya, betul. Hmm. World Cup 4 tahun. Bitcoin 4 tahun. Semua 4 tahun. Kenapa tuh? Berarti chicken and egg itu siapa yang masalahnya duluan? Soalnya orang pas 4 tahun ya, mau pasti kan ikutnya gini 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 gitu kan. Kayak Iya, iya, iya. ketek ketek ketek. Ya, kalau secara teori kenapanya, of course, eh si presiden yang baru dielek di tahun pertama pasti dengan segala cara akan akan window dressing gitu, Iya, akan iya, iya. menunjukkan capability-nya, agendanya, mempercantik ekonominya, supaya di tahun pertama itu ya kelihatan lah dia kerja dan bagus hasilnya. Nggak ada presiden yang mau tahun pertama dia datang terus tiba-tiba krisis ekonominya. Kan dia harus handle tuh krisisnya 4 tahun kemudian gitu. Biasanya sih seperti itu. Jadi itu tesisnya orang, kenapa tahun pertama biasanya presiden akan membantu ekonomi. Hmm, hmm, Eh, hmm. terus jadinya apakah kenapa second second atau midterm itu biasanya jadi lebih nggak bagus? Karena dia mau nyimpan peluru biar bagusnya itu mendekati pas election selanjutnya gitu. Jadi ya gimana ya, kan ada give and take ya. Nggak, waktu lu mempercantik ekonomi biasanya akan ada apa? a- ada yin ada yangnya gitu loh. Jadi ada Ya, pullbacknya, ya kan? Apapun policy yang lu bikin pasti akan ada pullbacknya gitu. Eh, Sama lah, I think semua. Jadi misalnya kalau lu print money to the moon, ya of course nanti lu nggak bisa sustain growth itu. Habis itu akhirnya dia akan dikontrak lagi, kecilin lagi. Habis itu pasti akan ada makanya ada cyclicality-nya kan. So, menurut gue itu sih, jadi kayak memang cyclicality-nya kepresidenan kebanyakan kalau di 4 tahun itu ya begitu. Jadi kayak yang ini dibagusin, yang ini em, ya dia telan pil pahitnya gitu dari hmm, konsekuensi hmm, yang hmm. dia bikin di 1 dan 4 gitu. Em, itu sih menurut gue. Hmm, hmm, hmm. Oke, aku mungkin tambahin ya. Jadi kenapa sebenarnya pengen ditanyakan gitu? Sebenarnya kalau kita tahu why-nya kan ini adalah salah satu alasan yang sangat baik sekali gitu ya. Maksudnya kalau kita tahu why-nya tuh kita jadi tahu juga bagaimana kita menyikapi kalau misalkan masuk midterm election gitu. Nah kalau menurutku Sylvester ada hubungannya sih kok hal itu? I mean kalau kita lihat sejauh ini sih stock market masih nggak apa-apa ya. Bahkan Dow Jones baru aja mencapai new all time high, tembus 50.000 poin. Dow Jones Industrial Average yang selama ini ketahan, yang nggak naik pada saat S&P dan Nasdaq naik, akhirnya hari ini udah tembus 50.000 gitu. Mungkin nggak hari ini sih, minggu lalu tembus 50.000. Menurut Coach Sylvester ada korelasinya nggak sih? Atau ada hubungannya nggak sih kok gitu? Gue nggak pernah anggap itu ke variabel gue sih. Kalau lagi pengen eh, lihat naik turun ya, pengaruh naik turun. Makanya gue berharap gue dapat pencerahan dari Kevin gitu. Apa nih pencerahannya kan? Siapa tahu. Ya, 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 ya. Kalau nggak tahu ya, kalau aku juga maksudnya sebenarnya juga sama-sama sedang bertanya gitu, pengen cari tahu gitu kan, kenapa sih setiap kali midterm election tuh selalu dikorelasiin dengan kemungkinan koreksi gitu. I mean the first time, first year di mana presiden itu menjabat, kali ini bener kok. Kita ngomong fair-fairan ya, dari Januari sampai Desember untuk stock market itu proven dia terus naik gitu. Jadi sepanjang tahun nih S&P 500 sampai Desember itu masih oke gitu. Nasdaq juga sama, Dow Jones juga sama itu. Yang beda memang sendiri kali ini cuman si Bitcoin. Jadi dia jatuhnya duluan di 10 Oktober gitu. Memang sih rata-rata kalau kita lihat dari cycle-cycle sebelumnya rata-rata itu di kuartal keempat. Jadi bisa Desember, bisa November gitu. But this time di Oktober ternyata lebih early gitu. Di luar ekspektasi di mana ketika kita tahu ada Halloween effect, biasanya market tuh cenderung mengalami rally justru pada saat di kuartal keempat. Nah, tapi kuartal 4 tahun ini atau lebih tepatnya tahun lalu itu berbeda sangat signifikan, terutama pada Bitcoin. Nah, sebenarnya aku cuma lebih pengen penasaran gitu kan, apakah jangan-jangan Bitcoin itu jadi front run-nya gitu. Jadi Bitcoinnya koreksi duluan, mungkin stock market tahun ini midterm election bener ikut turun juga gitu. Ya kalau misalnya kita bisa jawab itu, supposed to akan menambah, em, bisa dibilang akan menambahkan kita punya
perkiraan lah ya, atau kita bisa meyakini kira-kira Bitcoin itu beneran udah mau dekati bottom atau belum gitu. Itu sebenarnya resiko. Dan menurut saya perlu tahu juga dari Coach Sylvester ya. Paling jago ya. Ya kan udah lama gitu pengalamannya kan. Atau jangan-jangan Coach Sylvester nggak pernah perhatiin itu kok. Em, jadi gue nggak pernah anggap presiden atau Ya, pemerintah. Kita ngomong Amerika kan ya, Kev ya. Kita betul. ngomong lebih fokus ke Amerika. Itu berpengaruh eh, linear atau pilpres ke harga aset ya. Cuma Ya, yang kenapa gue nggak pengaruhin itu karena Amerika tuh udah negara matang maju gitu. Jadi kalau negara mereka demokrasi, mereka coba pisahin antara politik sama ekonomi. Jadi ya, sebisa mungkin mereka pisahin, makanya The Fed mandiri itu semuanya. Cuma yang kalau gue lihat kenapa, gue nggak tahu ya, tapi kenapa harga naik uh, terus menerus sekarang dan sebenarnya it's all about cycle ya, naik turun nggak pernah garis lurus kan. Itu karena udah mungkin sejak kapan? Sejak 1970 gaya ekonomi satu dunia itu udah predictable pattern. Artinya mau siapapun yang naik, mau siapapun kampanyenya, jurusnya pasti sama gitu. Jurusnya adalah debt market gitu. Semua berkembang dari utang utang. gitu. Jadi mau siapapun chairnya, mau siapapun presidennya, mau Demokrat atau Republik, jurusnya sama. Gitu. Itu yang bikin cycle-nya ya mirip-mirip sama-sama. Hmm. Dan sejauh ini belum pernah pop. Gitu ya. Artinya masih jalan meskipun sekarang kayaknya balonnya udah agak tipis nih. Gitu ya. Nggak, kenapa gue bilang tipis ya? Ini menarik. Kenapa? Kan kita kan um, debt driven economy ya, satu dunia nih ya. Artinya apa? Artinya semua ini bisa berkembang karena orang makin lama ngutangnya makin banyak, Ya, ya kan? Karena Hmm. ngutangnya makin banyak, eh, em, ekspektasinya itu output output ekonomi itu akan makin besar. Ya kan kita utang makin banyak, bikin pabrik, tambah produksi, tambah produktif, sewa lapangan kerja baru, orang dapat gaji, bayar lagi, belanja ekonomi makin naik, muternya ada yang buat muter, ya kan? Makin ya, muter ya, makin gede. ya, ya, Tapi sekarang kan beda, 2026. Ekspektasi puterannya tuh udah beda loh sekarang. ya, Tahu ya. nggak kenapa kan? Kurang. Karena AI. Oh karena ya, 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 ya. Sekarang Hmm. ekspektasi muternya tuh kalau kan sekarang kenyataannya banyak pekerjaan entry level tuh akan diambil oleh AI kan, Ya, gitu. Jadi uh, seperti selalu gue bilang perusahaan utang tambah tambah modal semua belum tentu tambah workforce karyawan. nambah, ya Hmm. kan? Artinya cycle-nya gitu. Kalau kita debt driven economy sekarang kepotong di tengah sekarang. Bagian yang ngutang, bagian yang kerja yang untuk spend-nya itu nggak nyambung ke ujung. Terus gimana? Ini nggak pernah kayak gini loh. Ya. To be fair nih nggak ada yang tahu jawabannya. Bakal gimana nih nggak ada yang tahu. Ya, ya, ya. Hmm. That's why semua all of this uncertainty itu jalannya sekarang nih. Dan yang paling aset apa yang paling sensitif sama uncertainty. Ya, Bitcoin. exactly. Semua Hmm. aset yang trading 24/7, yang nggak ada liburnya, yang nggak boleh dicegah, lu sekarang lu trading di pasar saham gitu. Harga turun dikit lu ditutup itu terminalnya, nggak boleh pencet itu. Hmm. Arah ARB kan lu nggak boleh pencet itu kan. Itu apa? Ya, Untuk redam redam ini kan, volatilitas, sensitivity selling kan. pressure, betul, betul. Lu diredam. Emang kripto bisa gitu? Nggak bisa lu tuh blockchain lu matiin dulu gitu. Ya udah stop dulu ya. Nggak boleh jualan dulu biar reda dulu, biar rasional dulu. Nggak bisa kan? Jadi it's the most aset yang paling sensitif sama volatility, sama uncertainty ya Bitcoin Ya tuh, dan aku yang matiin lain kamera. gitu. Jadi gue nggak pernah hubungin jawaban singkatnya gue nggak pernah hubungin ke pemerintah, tapi
gue selalu hubungin ke ekonomi, Mhm. dan sekarang emang beda. Go, Kev. Mantap. Beda guys, semuanya beda. Ya. Lu Kita lihat kira gambar Fourier cycle. Bitcoin-nya Kevin tapi tambah gede tuh, artinya dia hodlnya tambah banyak, lihat sampingnya tuh gambarnya. Ya, tuh. Kalau gue masih terdampar di bulan kan, mau nyari moonnya, pesawat gue sekarang hilang nih. Kemana pesawat gue? Astronotnya nih hilang nih. Mana pesawat di belakangnya nggak ada moonnya nih? Cuman bulannya doang, gue di luar angkasa nih, terjebak nih sekarang. Oke, 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 baik. Tapi ya Oke, gue punya take untuk itu kan, kayak waktu bilang semuanya beda apalagi karena AI. I think yang harus dikonsider juga itu, I think ya, percepatan ekonomi juga bisa, kan pasti dan bisa datang dari dampak teknologi AI ini ada gitu. Yang ya, gue sekarang lagi imagining, apalagi sekarang kan terakhir ini lagi banyak terobosan di Cloud Bot, tau kan? ya, Tau gak? Cloud. AI agent. Lu udah pakai, Eh, Jo, belum. mold, jangan cloud ya, mold. Lu kena hak cipta. Mold. Mold kan, cloud kan mirip kayak cloud yang Anthropic kan, makanya diganti jadi mold bot. Ya, ya, di rebrand ke Ah, Mold ya. ah. Iya. Anyway, kalau ngomongin AI agent itu kan, ini udah mulai, menurut gue ya, ini mulai kebaca kayak, yang pasti AI agents ke depannya pasti punya, dikasih purchasing power. Dan karena AI agents itu kemungkinan bisa produktif dari sisi kayak either dia bikin jadi konten kreator, kayak ya, dia jadi eh, apa, dapat ads revenue dari YouTube, atau dia jadi distributor apa gitu, mereka beli barang dari Cina, impor terus jadi seller di Amazon gitu kan, kayak itu kan sesuatu yang sangat-sangat bisa diotomate dan sangat jago dong, kayak AI Ya, lu semuanya bisa diotomate. Jadi kayak somewhere down the line, AI is gonna produce, dia akan menjadi produktif. Bahkan nanti ujung-ujungnya ada, ya kita kayak AI bikin service buat other AI atau whatever lah. Pasti ada economic impact-nya dari AI agent ini sendiri ya, nggak usah ngomongin robotics, nggak usah ngomongin yang lain. Nah, kalau mereka udah bisa produce dan mereka punya cash, mereka cash positif, ini AI, ya kan itu ekonomi kan muter kan, mereka saling ya. beli, mereka saling, itu eh, I think itu momen dimana eh, kita It- masih bisa, masih harus kayak mengimajinasikan dan mempersiapkan diri untuk ke sana. Tapi menurut gua justru eh, apa ya, di momen-momen itu em, scarce assets harusnya demand-nya somehow bisa naik gitu. Mhm. Di tengah dunia itu. Em, yang kita gua nggak bisa bayangin lagi uncertainty-nya seperti apa, tapi kayak scarce assets harusnya at that point di ekonomi-ekonomi yang berputar seperti itu, ekonominya mungkin jauh lebih bagus, mungkin eh, itu scarce assets harusnya appreciate greatly gitu. Jadi I think kalau kita ngomongin mindset jangka panjang dengan new ekonomi yang kayak gini, our best bets memang still, kita nggak boleh give up sama tesis kita kalau kita harus pegang hard assets gitu. Dan hypothetically juga di dunia seperti itu kan, AI lebih akan melihat Bitcoin sebagai aset terkerasnya yang mereka bisa pegang gitu. Menurut gue yang mereka bisa kontrol. So, who knows kayak gimana nanti. Gue mau lanjutin 2 poin dari Jono nih, scarce Ya, asset sama AI yang tadi ya. Scarce asset dulu ya. Ini nyambung ke pertanyaan tadi, Kev, kenapa tentang mhm. Bitcoin ya, harganya turun tapi nggak turun gitu kan, naik tapi nggak naik. Ya, 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 ya. Sekarang tuh ada lebih dari 21 juta Bitcoin loh. Oh ya? Why? Malah Gila tuh. barusan kemarin dibagi-bagi 600.000 sama Bitam ke kliennya tuh yang di Korea tuh. Mhm. Ah, Tahu nggak? Tahu nggak ceritanya? Saya nggak tahu. Lu nggak tahu? Oh my gosh, lu tahu, Jo? tahu tahu. Jadi Bitam itu exchange Korea, Korea Ya, Selatan. Em, Dia lagi bikin promo buat exchange-nya. Nah, promonya itu ya bagi-bagi giveaway kan. Giveaway buat yang mungkin daftar baru atau trading di sana. Nah, harusnya hadiahnya tuh Korean won.
ya kan? Oke. Cuma yang ketik-ketik karyawannya itu fingernya itu fat banget gitu. Istilah kalau istilah orang Fat salah finger, pencet fat tuh finger. namanya fat finger gitu ya. Fat finger, Ini ya. fingernya itu mungkin segede gajah gitu kok kata. Dari dia nggak pencet KRW gitu, transfernya pencetnya BTC. Padahal nggak tahu, nggak Wow. ada hubungannya itu keyboard kan. Ya. Akhirnya itu yang terima giveaway itu dapatnya BTC. Oh gitu. Dia kirim 600.000 Bitcoin ke ininya loh, ke yang menang tuh. Itu dijual-jualin semuanya kan. Makanya harga Bitcoin di sana crash. Tapi poin gua apa? Di statement gua awal kan. Sekarang ada lebih dari 21 juta Bitcoin. Artinya apa? Kemarin tuh kita bisa ngintip tuh cara pemain exchange, cara dia bikin pembukuan akuntansi dia gimana, ledger dia tuh gimana gitu. Dia asetnya dia tuh dia sesuaiin gak sih dengan data on-chain-nya dia benar? Atau dia bikin aset sendiri aja gitu di bukunya yang nggak ada hubungan sama data on-chain dia? Hmm. Jawabannya ya itu, dia nggak hubungin data antar karena dia nggak punya Bitcoin segitu banyak. Ya. Bitcoin asli dia cuma berapa puluh ribu kalau nggak salah. Hmm. Jadi Hmm. dia yang dia kirim tuh Bitcoinan gitu. Yang cuma di bukunya dia doang, itu dia maksud gua ada lebih dari 21 juta. Artinya apa? Sekarang nih makin lama makin gede sebuah aset itu selalu ada namanya aset derivatif, aset turunannya dia yang Ya. nggak ada hubungan sama aset aslinya dia. Contohnya yang lu selalu tradingin setiap hari, Kev, Ya. perpetual, gitu. Ya. Itu kan orang beli jual itu nggak ada hubungan sama aset aslinya, gitu. Betul. Jadi mau seberapa pun rame di sana itu miner Bitcoin itu nangis gigit jari karena nggak ada transaksi di di on chain Realnya. kan, cuma ada di ini doang. Poinnya itu akan bikin harga si Bitcoin akan bikin supply demand yang beneran tuh jadi kealih ke sana gitu. Itu yang bikin harga naiknya kok nggak naik-naik, turun kok nggak turun-turun, sama kayak IBIT. Pas jualan di IBIT, jual beli di IBIT mah itu bukan Bitcoin beneran gitu. Ya. Pas di rekap jam 4 pagi baru itu Bitcoin beneran tuh. Ya. Derivatif. Ya, itu kan itu pertama. Terus AI agent, exactly your point, Joe. Makin banyak AI agent dapat duit kan nanti dari jadi agen apa. Tapi poinnya yang dapat duit bukan manusia kan. Manusianya ada humannya yang ngatur dia. Tapi AI agentnya yang makin kaya. Maksud gua apa? Maksud gua workforce tuh dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu komposisinya mirip-mirip. Artinya selalu akan ada orang yang nggak cocok bisnis sendiri, lebih cocok kerja jam kantoran. Gitu. Dari dulu sampai sekarang orang kenapa lebih cocok kerja kantoran? Karena it's easier. Lu Ya. kerja ada SOP-nya Rutin ini ya. bukunya. Lu gua kasih tahu lu harus gimana, ya lu jalanin. Nanti lu dapat gaji end of the month. So simple. Orang kerja eh, yang businessman itu too stressful, too much uncertainty, belum tentu semua orang cocok. Ya. Nah, poin gua, kalaupun mereka yang orang kantoran, yang orang kerja 9 to 5 itu bikin AI agent, mereka harus ganti kaki dari jadi kerja kantoran jadi businessman kan. Karena meskipun mereka bikin AI agent, it's never certain lu akan dapat duit, ya kan? Nah, poin gue orang-orang yang ini, yang penggerak utama ekonomi, yang jumlahnya selalu paling banyak, yang kerja 9 to 5 itu make a biggest portion of the economy. Itu yang bikin debt driven economy itu jalan terus. Karena ada Ya. orang dengan masa paling besar ini. Nah, orang masa paling besar ini sekarang diganti uangnya diganti sama yang punya AI. Gitu yang dapat tuh yang porsi yang itu. Nah, itu gimana? Siklusnya nggak jalan seperti biasa gitu. Harusnya begini tiba-tiba muter ke bawah gitu kan ganti. Hmm. So how? Itu poin gua. Oke. Tuh. Alright, berarti dari discussion kita ini aja sebenarnya kita menyadari ada disrupsi dari teknologi ya. Percepatan pertumbuhan teknologi ini yang menciptakan AI sampai agents dan lain sebagainya
ternyata menyebabkan dan mengubah tatanan perekonomian secara keseluruhan, secara masif gitu. Ini liputan 6 atau podcast kripto nih? Both. Normal banget. Ya, tapi menurutku insightful kok, soalnya yang kita bahas gitu kan. I mean kalau misalkan masih ada yang ya mohon maaf ya kita bawa pembawaannya santai, mikir kayak dari nothing to be afraid tomorrow gitu. Maybe soon or later it will change gitu kan. Dan sekalinya berubah itu akan sangat signifikan gitu. Perubahannya akan sangat signifikan gitu. Dan obviously ya tadi seperti kata Ko Jono, jadi Bitcoin itu sebagai scarce aset masih bisa banget gitu menjadi atau mendapatkan tempat di masa yang akan datang gitu. Itu sih. Sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain ya teman-teman yang seru untuk kita bedah, seru untuk kita bahas sama-sama gitu. Cuma ini ternyata nggak sadar kita udah 1 jam, ya udah hampir 1 jam ya teman-teman kita ngobrol. Eh, Iya. Eh, lu mau tutup atau ada mau nanya lagi, Kev? Actually, kalau dari saya kayaknya cukup ya kok. Sebenarnya sih pengen ada satu pertanyaan aja sih. Kayak kemarin kan jobs report gitu. Cuman tadi sebagian besar kita udah bahas gitu. Jadi somehow kalau kita mau konekin jobs report dengan inflation report besok dan kira-kira nanti the Fed akan gimana, terus pengganti the Fed nanti akan pengaruh ke market atau tidak gitu. Saya pikir udah nggak relate untuk kita bahas gitu. Karena tadi kita udah selipin ya sebagian besar yang sebenarnya mempengaruhi. Tapi memang ya mencar-mencar ya obrolan kita ciu 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 gitu. Nah kalau semester mungkin ada nggak yang mau sekalian didiskus kok di kesempatan Kalau kali gua ini gitu. Gue mau nanya kalau ke Kevin, gue mau nanya strategi tradingnya di market yang sekarang gimana? Apa persis Ya, sama, nggak ada beda gitu ya? ya. Kalau ke Jono, gue mau nanya gimana? Maksudnya ada main di trenches nggak strateginya atau lebih main yang lagi main apa gitu sekarang ya? Gue pengen tahu what works now aja sih. Gitu. Oke, saya dulu. Oke, jadi kalau tradingan still the same. Memang agak kompleks ya, kayak sekitar semingguan lalu lah, ya semingguan terakhir gitu. Kompleksnya gara-gara ada kondisi yang menurut saya somehow menarik dari others against Bitcoin. Jadi kalau teman-teman lihat others slash BTC itu nunjukin kalau walaupun Bitcoinnya kena dump kayak hari Kamis lalu, itu ternyata somehow altcoins nggak kenapa-napa guys. Jadi altcoins itu nggak separah itu. Hanya saja yang major coin kayak misalkan Ethereum, mungkin BNB, Solana itu kena dampak. Tapi kalau kita ngelihat yang others itu artinya di luar dari di luar dari top 10, ternyata menariknya mereka nggak terlalu kena pengaruh dari pergerakan Bitcoin. Jadi somehow kok di market crypto walaupun kita ngelihat kayaknya boring kesannya, Bitcoinnya kesannya tidak ada pergerakan, terus dump terus dia flat lagi ternyata altcoin spekulasinya masih jalan gitu. Jadi ada beberapa naratif yang tetap dimainkan, terutama biasanya kalau setiap menjelang tahun baru Chinese ya, atau Chinese New Year, itu biasanya koin-koin yang Chinese narrative itu ada pergerakan lumayan eksplosif gitu. Dan itu tetap ada opportunity jadinya. Ya, jadi saya pikir trading tetap akan berjalan ya seperti biasa. Cuman untuk pribadi kayak ngelihat Bitcoin dengan harga segini, well, itu tempting banget sih untuk belanja ya. Jadi bisa dimanfaatkan kesempatan ini untuk ya stack more Bitcoin gitu. Daripada kayak tadi Michael Saylor ya. Cepet yang lebih belanjanya banyak, giliran di bawah 70.000 dia galau. Belinya dikit aja deh. Ngaco, Michael Saylor nggak pernah galau men. Kalau ada duit dia beli 21 juta Bitcoin itu. Bener sih, kalau Dia ada duitnya mana ya. pernah galau itu. Iya, iya, iya. Itu sih kok kalau saya. Oke, oke, thank you. Jo, gimana Jo? Lagi ini nih. Nah, ini men, lihat kan? Oh, Wih. ini mau Itu sih unboxing nih. enggak lah. Oh, Ini aja diakrilikin tuh. Loh, Oh, itu lu mau jual atau mau buka atau apa? Atau apa? Yang tahu tahu aja. Iya, ada yang tahu gak ini apa? One Iya. Piece. Tebak ini harganya berapa? card game. Nggak tahu kok. Tebak, Itu belum coba. dibuka kan? Belum kebuka belum? Shield. Eh, $5.000 satu kotak itu. Enggak lah. Hah? Enggak ya? 1 juta. $1 juta apa sih? Hah?
Masa 1 juta dolar rupiah rupiah? dong. Ah, Ini kurang lebih em, 11 jutaan lah. Wow, Oke lah ya. 11 juta. ada berapa pack ya di dalamnya? Ini ada 24 pack, satu packnya ada 12 kartu. Ini bahasa Ini Inggris. serius ini lagi hype banget ya kok untuk Iya, hype game jadi gitu. waktu fun fact itu gue beli this very box. Yang ini bukan ya? Enggak. Mhm. Gue ada dua. Ada dua lagi. Nih, gue beli di, kan ada labelnya nih. Toys Kingdom. Ya, Agak harganya Toys berapa? Kingdom. Gue beli Toys Kingdom waktu itu. I think gue orang terakhir yang beli di Toys Kingdom mungkin ini box. Gue dapat dua dari Toys Kingdom. Harganya cuma 2,3. Dan sekarang 11 juta. Em, Lebih ke 11 juta tuh di Amerika. Di Indonesia tuh dikit banget barangnya. Dikit banget barangnya. Dan ini memang box yang paling dicari kalau di One Piece. Jadi kayak ya 12 mungkin masih laku lah. 12-13. Kalau di Indonesia Wah, ya kurang lebih segituan lah. Tapi udah ya 6x tuh, 6x. Wah, iya. ternyata ini penggantinya. Iya gue hunting-hunting gituan. Gue sisa dua. Gue udah pernah, I think overall gue pernah nyentuh ini barang 8, ada 8 biji lah kalau nggak salah. Jadi udah Wah, kayak beli jual gitu. Ya harusnya bisa tuh ya, kalau gua penyesalannya adalah gua kenapa gua nggak hold aja gitu kan. Kalau gua hold sampai sekarang kan udah 8 biji itu udah 80 juta. iya, Gila, iya, iya, iya. cost bisnis gue yang nggak ada segitu lah. Eh, Ya cuma seru lah, lagi ada liquidity di situ ya, ya udahlah. Eh, Lebih apa, jadi punya dunia lain lah, hobi-hobi untuk sekarang. Eh, Ya gitu-gitulah. Jadi gue setiap kali ke mall sekarang mainnya kayak ada gaya, ada box gaya gitu. Eh, Jo, Ini itu. jadi lu tuh Oh, jadi beli anak One Piece gue. boxnya atau lu buka juga gitu? Atau Enggak, maksudnya enggak buka karena gue tahu kalau buka pasti rugi. Em, jadi kalau di One Piece itu ya adalah kok gue jadi ngomongin One Piece, pokoknya nggak apa-apa Jo, nggak apa-apa. Ini siapa tahu bisa Untuk ganti pengetahuan. podcastnya kan, jadi tentang One Piece sama tentang Pokemon kalau kemarin makin kan sepi Pokemon. gitu kan. Iya, kemarin kan gue awal-awal main coba Pokemon karena Pokemon yang lagi hype. Terus Pokemon memang koreksi lumayan lumayan besar koreksinya. Em, udah publish territory, dia udah naik nonstop, itu udah kurang lebih 1,5 tahun 2 tahun lah. Nonstop itu naik, bener-bener naik, terus nggak ada turun-turunnya. Em, Terus jadi udah lah bubble territory terus mulai turun kan, mulai turun. Set-set yang baru tuh nggak terlalu dicari lah gitu. Nah, terus tiba-tiba gue nonton satu video orang ngejual semua sports, ini kolektor sports card yang fanatik gitu, yang sampai ratusan ribu dolar gitu. Mereka dia punya barang banyak banget. Ini sports card semua, Michael Jordan, Lionel Messi segala macam. Dia mainnya sports card. Dia jual semuanya. Dia bilang gua mau all in di One Piece katanya gitu. Jadi gua nonton satu video itu, gue terinspirasi. Wih, One Piece nih kayaknya nih, the next thing gitu. Padahal gue aja nggak nonton One Piece-nya. Maaf, izin. Parah nih, parah nih. Parah, parah, Tapi parah, parah. beneran habis itu tiba-tiba One Piece ngeroket kayak orang gila. Waktu awal-awal gue main di sini One Piece dikit banget di Indonesia yang main. Orang-orang pada jual harga miring-miring banget, bisa setengah harga dari harga pasar, nggak ada yang mau beli gitu-gitu. Jadi gue ya gitulah. Gimana cara lu create hype-nya tuh, ajarin kita Jo supaya bisa naik tuh, gimana lu Gak cara ada, itu bikin market ini? global aja, memang market global aja. Tiba-tiba dia ngenyerbu, jadi si kondisinya itu mirip NFT lah, kayak dia supply crunch karena kan misalnya Pokemon pie-nya segini, ya kan gede nih gitu kan, dia player base-nya gede banget, liquidity-nya gede banget, terus kan dia koreksi kan, pada dijual jual 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 ke trim, ini liquidity nggak tahu mau kemana kan. Orang mau ngeliat, ya ada kali mungkin nggak tahu kemana gitu, cuman Bitcoin nggak ada. Terus tiba-tiba orang-orang pada ngelirik One Piece gitu. One Piece tuh tiba-tiba semua kreator-kreator Pokemon tiba-tiba lagi nembakin One Piece gitu. Kayak, One Piece harganya naik, One Piece harga naik gitu. Jadi semuanya tuh Hmm. rame-rame di komunitas dari One Piece itu, dari Pokemon tuh nyobain One Piece. Nah One Piece itu pie-nya segini, Nah, pasarnya sekecil ini. Jadi
pabrik yang ngeprint kartu-kartunya itu, ya dia cuma siapnya untuk segini, ngerti kan maksud gue? Nggak pernah ada Hmm. demandnya segini doang. Hmm. Jadi dia print size-nya, supply-nya ya cuma segini dia gitu. Terus tiba-tiba dari sini ngalirin duit semua ke sini. Jadi langsung gitu. Jadi supply crunch banget. Barang-barang baru tuh nggak pernah ada stoknya, nggak pernah ada harga retailnya gitu. Jadi hype-nya ya Wow. gitulah gitu. Terus ya Oke, ini kita denger-denger sih Juara kenapa? nih Kevin mah juara ya mah. ini kita Pokoknya kita Jono mah. melihat melihat langsung bagaimana sebuah aset itu bisa jadi bubble ya. Iya Ngaco, bener-bener. belum bubble. Jangan ngomong gitu. Masih ada Belum, 2 box cuma itu. maksudnya Jono, maksudnya kok ini channel nanti nunggu dia satu-satunya jual channel dulu. yang unboxing kartu Pokemon loh, salah satunya loh. Santai. Artinya kan waktu Banyak itu kan masih masih hype, tiba-tiba sekarang udah nggak ada gitu, udah banyak mulai banyak turun gitu. banyak crypto bros jadi lari ke sini juga. Jadi anak-anak One Piece NFT, bro anak-anak sekarang gitu. crypto bros itu pada beli-beli grail-grail One Piece, grail-grailnya Pokemon. Ya gue nggak segitunya lah ya, cuman ya happy lah, maksudnya ya at least apa ya? Karena kan kalau Sylvester lu strateginya apa sekarang kayak I don't think I have an edge in this type of market. Kayak gue bolak-balik nanyain orang, gimana sih cara nge-short? Gue aja bingung kayak kan secara hipotetikal kan kayak Coach Silvers kan udah nge-shot dari kapan tahu kan udah dia punya setup shot gue tuh kayak nggak ngerti gitu cara shot gitu jadi I feel like I don't have an edge in a bear market. My edge is just waiting. Gue kayak I have an instinct. I know the cycle. Gue nungguin gitu, gue nungguin bottom. Tapi Hmm. selama gue dari kemarin top sampai dari kemarin gue exit 100% terus gue mulai mulai DCA sampai nanti actually gue bisa bisa apa masuk lagi sepenuhnya sampai ada liquidity lagi supaya gue bisa main lagi. I think masih lama gitu kan. Ya udah gue ngisi waktunya pakai apa, ya udah gue cari-cari lah yang ada liquidity gitu, yang ada hype. Karena kan ya mirip sih kayak meme coin kah, NFT kah, mirip sih cara bacanya gitu. Jadi kayak Hmm. gue Hmm. Hmm. orang ngegeek sendiri gitu loh, kayak gue sampai bikin Excel ini set yang ini set value-nya berapa, chase card-nya seberapa banyak gitu. Terus Ya, kayak yang ya, mana ya, yang ya, ya. undervalued gitu, kayak jadi kayak orang geek aja gitu. Ya Ya, seru ya. aja lah mengisi waktu. Keren Terus banget sih kayaknya Jono. viewers gue sampai ngonten kan, gue nyoba ngonten soal TCG jadi jauh kayak terus ada yang nge-komen kayak udah nggak main kripto lagi kok katanya. Tahu ya berarti dia ya. Ketahuan. Apa channelnya apa? Gua mau nonton ah. Asik. Jono Jono TCG. Yeah. YouTube ya atau apa? Enggak, gue belum long form di TikTok sih kebanyakan. Oh, Nyoba-nyoba TikTok doang. Jono TCG. Lucu-lucu. Iya, kalau Trading mau Oke. Card beli, Game. lu mau beli box gue juga gue listing tuh harganya mahal. Boleh kok jadi exit liquidity gue. Ah, Iya. Ya Oke, baik. gitulah. Ya udah, guys, keren. ini udah 1 jam ya, more or less. Final aja, singkat doang ya. Cukup jawab secara singkat. Oke, Coach Sylvester, buy Bitcoin. Jadi jawabannya harus apa nih? Singkat aja. Singkat. Ya, Buy. singkat. Oh, bukan Jangan dong. jawabannya singkat gitu, bukan Oh, ya? jangan Bapak nih, dong. bapak-bapak. Iya, bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya udah kok. Buy Bitcoin, Baik. buy. Kok Jono berarti buy juga dong ya. Bye. Ya nunggu di bawah 65 lah. Oke, Nggak siap. boleh, nggak boleh, nggak boleh. Harus buy atau enggak aja kan? Singkat kan Oh soalnya. enggak, kalau gitu, kalau sekarang belum di bawah 65. Oh, gue juga enggak deh Oke. kalau gitu. Gue ikutin Jono. Ya, ya, ya. Tapi lebih kurang berarti teman-teman yang nonton ini Tunggu dulu, Kev. mudah-mudahan. Lu Ya, juga buy Bitcoin, Kev? buy dong, buy. Tapi ya cicil memang. Wih, Lamsam kita. mantap. Kita manfaatin nih, mumpung dikasih diskon, ya kan? Ya itu aja ya. Biar teman-teman juga tahu kalau ya we are still here ya in the market teman-teman. Ya walaupun mungkin kayak Ko Jonathan ada kesibukan lain, Ko Sylvester juga nggak tahu ya. Kok kenal kripto nggak pernah upload lagi sih. Iya nih. Iya loh. Ditunggu loh kedatangannya. Mainnya bot sekarang. Untuk komen ya? Enggak kan? Ya, mungkin sementara itu dulu teman-teman ya. Thank you so much buat kalian udah nonton episode 3 Quack Quack kali ini.
Semoga kalian sehat selalu, rezekinya dilancarin banyak ya, dan tetap aktif untuk nonton Trio Quack Quack. Jangan lupa hit subscribe-nya, jangan lupa hit like button-nya, and thank you so much guys. See you again on the next Trio Quack Quack episode. Bye bye guys.